Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan melakukan untuk uji Kruskal Wallis. Sesuai dengan tabel uji ini, bahwa Kruskal Wallis ini merupakan sebagai uji alternatif dari uji one way ANOVA jika data tersebut sebaran datanya tidak normal. Jadi ini untuk uji lebih dari dua kelompok atau variabel untuk yang data tidak berpasangan dan merupakan untuk hipotesis untuk komparatif, untuk membandingkan. Uji Kruskal Wallis ini merupakan salah satu dari uji untuk statistik non parametrik. Ini digunakan seperti yang saya jelaskan tadi, sebagai alternatif uji dari one way ANOVA ketika salah satu atau seluruh data tidak terdistribusi normal. Di sini menguji perbedaan tiga atau lebih variabel atau perlakuan yang tidak berpasangan. Namun jika variabelnya hanya dua untuk non parametrik ini, kita menggunakan mean Whitney. Kasus yang sebagai contoh di sini adalah ini, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan kepadatan gastropoda pada stasiun pengukuran di ekosistem mangrove. Peneliti ini melakukan pengukuran pada 6 stasiun, mulai stasiun 1 sampai 6. Jadi sampel gastropoda sudah diambil pada setiap stasiun dan setiap stasiun ada 3 ulangan. Seperti pada di samping ini stasiunnya, kemudian ini hasil analisis kepadatan gastropoda, ini stasiun 1, 2 sampai stasiun 6. Kemudian di sini apakah ada perbedaan kepadatan gastropoda pada 6 stasiun tersebut. Nah, kita pada tahapan awal bisa melihat apakah data ini normal atau tidak. Kalau data tersebut ini normal, kita bisa menggunakan one way ANOVA. Tapi kalau data tersebut tidak normal, kita bisa menggunakan uji Kruskal Wallis ini. Untuk uji awal kita mencoba menggunakan SPSS. Ini lembar kerja SPSS. Kita coba pindahkan data ini ya ke SPSS. Jadi kita langsung kopikan saja datanya ya, copy, kemudian kita pastekan di sini di lembar data view untuk SPSS. Nah ini. Kemudian kita menuju variabel view. Nah, baru di variabel view ini kita ganti namanya. Untuk yang pertama ini merupakan stasiun. Kemudian yang kedua ini merupakan data kepadatan ya, data kepadatan ya. Kemudian desimal, jika stasiun ini tidak perlu desimal ini kita nolkan. Nah, untuk yang kepadatan ini 2 angka ya. Kemudian ini labelnya kita pakai ini stasiun, kemudian ini kepadatan. Kemudian di values di ini kita sesuaikan dengan stasiunnya. Yang satu ini merupakan stasiun 1, saya singkat saja. Kemudian 2 ini sta 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita oke ya. Seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa kita untuk menentukan uji kita harus uji normalitas untuk data tersebut, sehingga jika datanya yang normal kita bisa menggunakan one way ANOVA, tapi jika tidak normal kita bisa menggunakan pengganti one way ANOVA. Ini adalah Kruskal Wallis ya. Kita ke analis, kemudian ke deskriptif statistik, kemudian ke explore ya.
Ini kepadatan kita masukkan ke dependent list ya, kemudian stasiun ini faktor list. Kemudian kita ke plot, nah ini normality, kemudian continue, kemudian oke. Ini outputnya. Nah, untuk melihat output uji normalitasnya ini kita langsung ke sini saja, ini test of normality. Kita dijelaskan di sini bahwa jika nilai signifikan ya, nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Tapi jika nilainya signifikan kurang dari 0,05 ini tidak terdistribusi normal. Nah, di sini untuk stasiun 1 ini data normal, stasiun 2 normal, stasiun 3 ini datanya tidak normal. Dari 3 dan 5 ini datanya tidak normal. Sehingga karena ada data yang tidak normal, ini kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Bagaimana kita melakukan uji Kruskal-Wallis? Nah, kita ke analis ya, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke legacy dialog, nah, kemudian ke ini, pilih ke independent sample. Nah, ini. Nah, kemudian di sini untuk kepadatan masukkan ke tes, kemudian stasiun masukkan ke grup. Nah, di grup ini kemudian kita ke define range. Nah, ini sesuai dengan variabel ya atau kelompoknya, karena di sini ada 6 kelompok, jadi minimal 1, maksimum 6. Nah, kalau misalnya ada tiga kelompok atau variabel yang kita bandingkan, ini 1, 3, kemudian continue. Nah, di sini tes tipenya sudah langsung otomatis defaultnya Kruskal-Wallis. Nah, kemudian kita oke. Ini output uji Kruskal-Wallis ya. Jadi ini untuk stasiun ya, kepadatan stasiun 1 sampai 6, jumlah n-nya 3. Nah, ini main rankingnya ya, main rankingnya. Kemudian di sini yang paling untuk membaca hasilnya itu kita lihat tes statistik ini. Nah, di sebelah kiri ini ada hipotesis ya. Hipotesis penelitiannya jika H0 ini tidak ada perbedaan antara kepadatan gastropoda pada 6 stasiun. Nah, jadi kalau H0 yang diterima ini tidak ada perbedaan, tapi kalau H1 ada perbedaan. Nah, kemudian dasar pengambilan keputusannya kita lihat pada ini asimsik. Kita lihat pada asimsik di sini. Jika asimsik ini kurang dari 0,05 maka ada perbedaan, atau di sini H0 ditolak, H1 diterima, ada perbedaan. Kemudian jika asimsik lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan, atau H0 diterima, H1 ditolak, tidak ada perbedaan atau sama. Dan pada hasil di sini adalah nilainya 0,9. Nah, bahwa nilai asimsik ini 0,9 atau lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan kepadatan gastropoda pada 6 stasiun pengukuran. Selanjutnya kita akan coba lakukan uji Kruskal-Wallis pada kasus yang sama ini menggunakan Excel. Kasusnya sama seperti tadi ya, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan kepadatan gastropoda pada 6 stasiun penelitiannya, dan di sini tiap stasiun ada 3 ulangan. Ini ya, bahwa tabelnya sudah saya tata seperti ini. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya, mulai dari tahapan tabel data ini. Tadi nanti tabel data ini kita ranking, kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kemudian di sini ada beberapa parameter yang kita hitung sesuai dengan rumusnya. Jadi kemudian ini ranking per kelompok, kita akan langsung lakukan saja. Dari data di sini pertama kita lakukan ranking. Nah, di sini caranya saya menggunakan persamaan yang ada di Excel sama dengan rank ya, ranking.
eh, kurung buka. Nah, ini yang data pertama yang di ranking, kemudian sesuai ikuti ini ya, ikuti ini titik koma. Nah, ini di ranking untuk semua data ini. Nah, kemudian titik koma. Nah, di sini kita isi 1. Nah, kemudian tutup. Ya. Jadi data yang pertama ini pada posisi ranking ke-15. Nah, sebelum kita kopikan ke bawah, ini harus posisi W3 sampai W20 ini kita string ya. Kita string agar dia tidak loncat atau lari. Nah, caranya kita bisa blok seperti ini ya, kemudian pencet saja F4. Nah, di sini otomatis akan ada tanda dolar ini. Nah, bisa juga dilakukan dengan cara manual. Kemudian kalau seperti ini bisa langsung ditarik saja ke bawah ya, atau di copy paste. Nah, jadi di sini semua data sudah ada rankingnya. Ini desimalnya saya hilangkan ya, nah, biar tidak membingungkan. Nah, jadi karena tidak ada data yang sama, jadi tidak ada yang data yang perlu dibagi. Jadi sekiranya ada data yang sama, misalnya ada data 8, dua data yang sama itu di rata-rata rankingnya. Kemudian data-data ini kita kopikan ke sini. Nah, ini ya, ini yang pertama, Ctrl C, stasiun 1, ini stasiun 2, stasiun 3, 4 sampai stasiun 6. Nah, kemudian setelah tahapan ini, tahapan kedua sudah ya, ranking per kelompok, kemudian jumlah ranking. Nah, di sini sum, jadi rankingnya ini yang kita jumlah ranking ini. Jadi sama dengan sum kurung buka, langsung arahkan ke yang pertama, shift ditekan terus ke bawah. Nah, jadi 3 data ini kita jumlahkan, enter. Nah, kemudian di sini tinggal kita kopikan, copy ya, kita pilih sel mana yang mau di jumlahkan. Ini ya, yang ranking saja ya, Ctrl V. Nah, ini semua sudah terranking. Jadi kita akan mengikuti persamaan ini ya, dan persamaan ini sudah dijabarkan pada tahapan-tahapan ini. Kemudian di sini kita kuadratkan ya, dipangkat. Jadi sama dengan ke atas pakai tanda caping ya, tanda caping 2, pangkat 2. Nah, ini jadi sama dengan kuadrat. Ini kita kopikan sama ini, hanya yang ini saja yang kita kuadratkan. Nah, kemudian N, karena N-nya ini semua sama 3, jadi ini semua sama. Nah, karena bisa jadi pada ada kasus yang jumlah N-nya ini berbeda, itu tidak ada masalah, bisa. Jadi ini 3, nah, kita tinggal kopikan saja. 3. Nah, kemudian di sini T2 per N, jadi yang sudah dikuadratkan ini bagi N ya, jadi sama dengan yang sudah dikuadratkan bagi 3. Oke, bagi ini ya, bentar, ini kita kopikan sama ya, bentar. Kemudian selanjutnya ini di rumus ini ada 12 bagi N kali N plus 1. Nah, jadi kita langsung aja kita hitung di sini, ini 12 ya. Mohon maaf ada kesalahan, N yang dimaksud di sini adalah N total ya.
Ini ada kesalahan tadi ya, bahwa ini n-nya n semua. Jadi n semua di sini ini adalah 18 ya, karena 3 kali 6. Ini ada 18. Kemudian ini 18 tambah 1. Nah, ini nilainya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ya, di persamaan yang belakang ini 3 kali n plus 1 ini, jadi sama dengan 3 kali kurung buka, n nya n total semua, jadi 18 plus 1 kurung tutup. Nah, ini 57. Kemudian kita hitung hanya di sini ya, jadi H di sini adalah sama dengan ini ya, persamaan ini, hasilnya ini kali kurung buka hasil, ini kan hasil ini ya, t kuadrat per n ini t kuadrat ya, bukan t2 ini. Jadi ini ditambah stasiun 2 tambah stasiun 3 tambah stasiun 4 tambah stasiun 5 tambah stasiun 6 kurung tutup. Nah, kemudian di sini di minus atau dikurangi oleh ini 3n plus 1, enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian bagaimana kita membacanya? Ini kita mencari dengan membandingkannya dengan tabel Chi-square 0,05. Kita bisa cari di Google ya, ini. Nah, kita cari aja Google. Nah, ini salah satunya sudah saya dapatkan. Tabel Chi-square ini ya yang kita download tadi di Google. Jadi di sini untuk melihatnya ini adalah K-1 kelompok kurangi 1, karena kita kelompok ada 6 kurangi 1 jadi 5 ya, pada alfa 0,05. jadi nilainya ini 11,0705. ini ya tabel Chi-square nya. Nah, jadi ini kita bandingkan ini, bahwa kita coba copy di sini. Kita bandingkan ya. Nah, kemudian ini bahwa di sini adalah H lebih kecil dari tabel Chi-square. Nah, menyimpulkannya ini bahwa hipotesisnya ya, hipotesisnya tadi bahwa H0 sama atau tidak ada perbedaan dengan H1 ada perbedaan. Jadi dasar pengambilan keputusan untuk ini, jika H hitung ini lebih besar dari nilai critical Chi-square, ini H0 ditolak atau H1 diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan. Tapi jika H hitung ini kurang dari nilai critical Chi-square, ini H0 diterima, atau dengan kata lain sama atau tidak ada perbedaan. Dan kesimpulannya di sini bahwa hitung itu 1,6081, sedangkan nilai critical Chi-square nya 11,0705, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan kepadatan gastropoda pada 6 stasiun, atau dengan kata lain kepadatan gastropoda pada 6 stasiun tersebut sama. Jika hasil tersebut dari Excel dan SPSS kita bandingkan, untuk Chi-square nya ini sama, ini 1,608, ini sama 1,608. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.